Ngerasa keputihan yang super duper parah banget setelah pakai IUD ya. Terus banget aku cek ke puskesmas. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Dini Anggraini. Di video kali ini aku mau kembali sharing ke kalian tentang KB IUD. Karena kebetulan aku udah 1 tahun dari KB IUD, jadi di sini aku mau sharing ke kalian. So, sebelum ke videonya, buat yang belum subscribe, seperti biasa, klik dulu tombol subscribe-nya. Habis itu diaktifkan juga notifikasinya. Udah? Kalau udah, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi benar sekali ya, aku udah 1 tahun ini pakai KB IUD. Atau buat yang belum tahu, itu KB IUD termasuk KB AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim, seperti itu. Aku pakai IUD itu di bulan Februari 2020 ya. Ini aku ada catatan gitu. Nah, ini ya, kelihatan gak sih? Tuh, tanggal 21 bulan 2 2020 ya. Masa berlakunya itu 8 tahun, jadi sampai 21 bulan Februari 2028 kayak gitu. Dan sekarang 2021 ya, di bulan Maret aku baru bikin videonya. Jadi udah tepat 1 tahun aku pakai KB IUD. Jadi aku pakai IUD itu di puskesmas ya. Ini puskesmas di daerah aku, di puskesmas. Dan di sini ada biayanya di sini ya, 6.500. Ini biaya di laboratorium itu buat cek HB 6.500. Untuk biaya pemasangan IUD sendiri itu aku kena 100.000 aja. Untuk awal-awal pakai KB IUD di bulan pertama, bulan kedua pakai KB IUD, aku ngerasa menstruasi aku itu berantakan, bener-bener super berantakan. Jadi aku masih inget banget pertama kali pakai IUD itu di bulan Februari ya. Di bulan Maret itu aku menstruasinya bener-bener yang lama banget siklusnya, 3 mingguan itu aku dapat menstruasi. Dan aku tanya ke dokter, ke bidan, itu yang masih normal gitu, masih penyesuaian. Nah di bulan keempat, di bulan April setelah pasang IUD itu menstruasinya masih yang lama ya, siklusnya cuma nggak selama pas di bulan pertama. Itu aku ngerasa menstruasinya masih kurang bener gitu. Karena biasanya aku kalau menstruasi itu cuma 7 hari, 8 hari udah bersih gitu. Nah setelah pakai IUD ini menstruasinya, siklusnya tambah panjang. Terus juga darah menstruasinya itu banyak banget. Jadi itu sih yang aku kaget ya pertama kali setelah pasang IUD. Terus untuk berat badannya setelah pakai IUD, aku merasa berat badannya ya udah stabil gitu, nggak yang naik banget, terus juga nggak yang turun banget. Mungkin karena aku juga nggak menjalani program diet ya, jadi untuk berat badan sih menurut aku yang masih segitu-gitu aja. Karena sebenarnya setelah pasang itu seharusnya aku cek ke sana ya, cek lagi ke tempat puskesmas di daerah aku. Cuma karena pandemi waktu itu, jadi aku kayak ngulur-ngulur waktu buat diperiksa ke sana. Dan di bulan ke-5 atau bulan ke-6 setelah pasang IUD, itu aku baru cek ke sana karena memang ada keluhan yang aku keluhkan setelah pakai IUD. Jadi aku sempat mengalami setelah pakai IUD ini aku ngerasa keputihan yang super duper parah banget setelah pakai IUD ya. Jadi benar-benar yang ngeganggu banget ya setelah bulan ke-5 ke-6 gitu, aku masih inget banget. Dan harus banget aku cek ke puskesmas buat memastikan ya apakah emang nggak cocok atau seperti apa gitu. Ternyata bener ya, keputihan aku bermasalah. Jadi keputihan aku meningkat setelah pakai IUD. Dan pas aku tanya ke dokternya di sana, ke petugas di sana, itu karena mungkin ada faktor stres juga. Karena pemicu keputihan itu banyak banget penyebabnya. Bisa dari KB IUD memang, terus juga bisa karena kita lagi stres atau hormon kita lagi nggak stabil. Itu macam-macam sih penyebab keputihan. Dan setelah konsul di sana ya, aku diresepin obat. Terus obatnya itu ada obat yang kita minum langsung, pil langsung.
dan ada obat yang dimasukin ke MISPI gitu buat ngobatin si keputihannya itu ya. Dan setelah konsumsi obatnya habis, ya udah kembali lagi seperti semula gitu. Keputihan aku berkurang, terus juga aku ngerasa pakai IUD ini sih nyaman. Sebenarnya aku pernah bikin vlog juga kenapa aku pakai IUD ya, di blog aku di sini teman-teman bisa lihat aja. Itu kenapa aku memutuskan untuk pakai IUD, terus juga alasan-alasan lain kenapa aku memantapkan hati untuk pakai IUD aku pernah bikin ya di video ini. Jadi kesimpulannya menurut aku ya, sebagai pengguna IUD yang selama 1 tahun ini aku pakai IUD, KB IUD ini bisa dibilang cocok ya di aku, karena aku ngerasa nggak ada keluhan-keluhan yang gimana-gimana. Dan buat teman-teman yang mau pakai IUD, sebaiknya dikonsultasikan dulu ya ke dokter, ke tenaga kesehatan, karena tiap orang itu mempunyai riwayat, mempunyai cerita yang berbeda-beda tentang pemasangan IUD ini kayak gitu. Dan aku rencana pakai IUD ini nggak sampai 8 tahun sih, maksimal 5 tahunnya aku mau berhenti pakai IUD dan kembali lagi untuk program hamil. Nah itu ya bun ya, cerita dari aku, pengalaman aku sama 1 tahun ini pakai IUD. Semoga bisa menambah informasi baru ya untuk bunda-bunda yang masih ragu mau pakai IUD atau enggak. Bisa dikonsultasikan dulu ke dokter, ke bidan, ke tenaga kesehatan, supaya nggak ragu gitu kan. Tapi percaya ya, KB apapun, KB jenis apapun itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi nggak ada yang sempurna gitu ya. Bisa disesuaikan aja sama kebutuhan pribadi masing-masing ya. Entah pakai KB IUD atau suntik atau apapun, itu disesuaikan aja karena tiap individu itu mempunyai kondisi yang berbeda. Oke? So mungkin segitu aja dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan baru ya buat bunda-bunda yang mau pakai IUD, supaya jangan takut-takut lagi pakai IUD, karena pakai IUD nggak seseram itu, nggak semenakutkan itu. Jadi jangan ragu buat bunda yang mau pakai IUD, konsultasikan aja dulu ke dokter, ke tenaga kesehatan ya. Semoga videonya bermanfaat, dan jika ada yang mau dipertanyakan boleh komen di kolom komentar bawah ya bun ya. Dan share juga video ini ke teman-teman bunda, dan sampai jumpa di video aku berikutnya.